Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Wahyu Purbosantoso selaku dosen mata kuliah Manajemen Risiko. Perkenalkan, nama saya Rizky Khairul Fathan dari Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan pesat lingkungan perbankan meningkatkan kompleksitas risiko yang memerlukan penerapan tata kelola yang baik dan pengelolaan risiko yang efektif. Fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko harus diperkuat untuk mencegah kerugian yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Semua aktivitas bank harus terintegrasi dalam sistem pengelolaan risiko yang komprehensif. Selanjutnya ada ketentuan umum. Bank umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Bank umum dapat beroperasi secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Likuiditas ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen risiko. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank individu maupun konsolidasi dengan anak perusahaan. Penerapan ini mencangkup, yang pertama, pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit risiko. Yang kedua, ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi yang memadai. Yang ketiga, ada sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan bank. Jenis-jenis risiko yang harus dikelola meliputi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Bank wajib mengelola seluruh risiko ini. Yang selanjutnya ada pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Pengawasan aktif antara direksi dan dewan komisaris sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Kedua belah pihak harus saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan sambil menjaga integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Contoh, pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris terhadap direksi tidak hanya fokus pada aspek keuangan saja, tetapi juga pada manajemen risiko, transparansi, dan keberlanjutan. Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas yang memberikan arahan strategis dan mendukung direksi dalam mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan perusahaan. Selanjutnya ada kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko adalah langkah penting untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan mencegah kerugian besar akibat risiko yang tidak terkelola dengan baik. Melalui kebijakan yang jelas, prosedur yang sistematis, dan penetapan risiko yang rasional, perusahaan dapat mengelola risiko secara lebih efektif, meningkatkan ketahanan perusahaan terhadap guncangan eksternal, dan mengoptimalkan pencapaian tujuan strategisnya. Selanjutnya, ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Dengan adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sistematis, serta dukungan oleh sistem informasi manajemen risiko, perusahaan dapat lebih siap dalam menghadapi potensi risiko yang mungkin terjadi. Hal ini juga memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam pengelolaan risiko berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu mengurangi dampak negatif terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Selanjutnya ada sistem pengendalian intern. Sistem pengelolaan intern atau SPI merupakan bagian integral dalam memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Dengan adanya SPI yang baik, perusahaan
dapat melindungi asetnya, meningkatkan efektivitas operasional, serta memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan adalah akurat dan dapat dipercaya. Pengawasan yang tepat melalui SPI juga memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko dengan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya ada organisasi dan fungsi manajemen risiko. Organisasi dan fungsi manajemen risiko memainkan peran penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Melalui struktur organisasi yang jelas dan pelaksanaan fungsi manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang ada, serta meminimalkan potensi kerugian. Manajemen risiko yang baik tidak hanya membantu perusahaan untuk menghindari ancaman, tetapi juga memungkinkan mereka untuk meraih peluang dengan baik. Selanjutnya ada pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru. Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru adalah proses yang berkesinambungan. Keberhasilan dan pengelolaan risiko dapat memastikan bahwa produk atau aktivitas baru dapat diterima pasar dengan baik, meminimalkan kerugian, dan meningkatkan potensi keuntungan bagi perusahaan. Strategi pengelolaan risiko yang baik sangat penting untuk menciptakan keputusan yang lebih informed dan meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya ada pelapor. Pelapor risiko adalah bagian integral dari sistem pengelolaan risiko yang efektif. Laporan yang jelas, transparan, dan tepat waktu sangat penting dalam memberikan wawasan kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi risiko. Dengan pelaporan yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa risiko dapat dikelola secara proaktif yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya ada ketentuan lain-lain. Ketentuan lain-lain dalam pengelolaan risiko melibatkan berbagai elemen yang mendukung pengelolaan risiko yang efektif dan berkelanjutan dalam organisasi. Kebijakan yang baik, pelatihan yang memadai, dan perhatian terhadap kepatuhan, reputasi, keamanan, serta dampak sosial dan lingkungan dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan baik. Mengelola risiko tidak hanya terbatas pada aspek teknik atau finansial, tetapi juga melibatkan pertimbangan yang lebih luas terkait dengan berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Selanjutnya ada sanksi. Ketentuan penutup bagian yang memberikan kejelasan mengenai keberlakuan, revisi, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa terkait dengan kebijakan atau prosedur pengelolaan risiko. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa kebijakan tersebut harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak yang terlibat, serta memastikan kebijakan tersebut dalam diperbarui sesuai kebutuhan. Dengan adanya ketentuan penutup yang jelas, organisasi dapat menjamin bahwa pengelolaan risiko dapat dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.